Di pagi hari, mentari terbit, di ufuk timur, merah mereka. Orang bilang, akuntansi biaya sulit bersama kami menjadi mudah. Halo Stanners, kita akan melanjutkan bagian kelima, metode alokasi join cost ke join product menggunakan metode market value, lanjutan video sebelumnya. Pada sesi ini, kita akan mempelajari apabila join product not sellable at split off point. Maksudnya produk bersama yang dihasilkan tidak bisa langsung terjual ketika sudah selesai dari proses join proses. Namun masing-masing produk bersama itu memerlukan proses lanjutan. Nah, maka bagaimana kita mengalokasikan join cost kepada join produknya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka kita basis alokasinya kita tidak lagi menggunakan market value, tetapi kita menggunakan ada istilahnya hypothetical market value. Apakah itu hypothetical market value? Ya, hypothetical market value adalah nilai pasar hipotetis, maksudnya nilai pasar pada titik split off. Sehingga cara menghitungnya dari market value, ultimate market value-nya, maksudnya harga jual finalnya berapa, kemudian kita kurangi dengan biaya setelah split off, ya, processing cost after split off. Ya. Itulah kita mendapatkan yang dinamakan dengan hypothetical market value. Inilah yang menjadi basis untuk mengalokasikan join cost ke join product. Kita lihat ilustrasinya, ada join proses yang menghasilkan 4 join produk, ada A, B, C, dan D. Ya, untuk yang A, harga jual finalnya 0,5, kemudian ada 20.000 unit yang diproduksi, sehingga total ultimate market value-nya untuk A $10.000. Kemudian untuk produk A ternyata memerlukan $2.000 biaya pemrosesan lanjutan setelah split off. Maka hypothetical market value-nya adalah 10.000 dikurang 2.000, itu $8.000. Untuk B, C, dan D kita hitung hypothetical market value-nya dengan cara yang sama, dan kita mendapatkan total hypothetical market value sebesar $200.000. Nah, berapa alokasi join cost untuk produk A? Maka menghitungnya adalah, ya, perhatikan ya, 8.000 hypothetical market value-nya A dibagi dengan 200.000 total hypothetical market value, kita kalikan dengan join cost-nya. Join cost-nya kita samakan dengan contoh yang sebelumnya sebesar 120.000, sehingga mendapatkan untuk produk A alokasinya 4.800. Untuk B, C, dan D kita hitung dengan cara yang sama. Nah, untuk sampai kepada hypothetical market value, maka ultimate market value kita kurangi dengan yang pertama variable cost-nya, ya, seperti yang kita contohkan tadi. Nah, kemudian kita juga akan kurangi juga dengan marketing and administrative expense-nya, sekiranya ada untuk masing-masing join product. Dan yang ketiga akan kita kurangi dengan alokasi gross profit untuk masing-masing join product apabila proporsinya berbeda-beda antar join product. Nah, kita lanjutkan dengan menghitung gross profit, ya, menghitung gross profit untuk join product. Kita ambil contoh yang produk A. Produk A tadi dihasilkan 20.000 unit, ya,
kemudian terjual 18.000 unit, sehingga masih ada 2.000 unit ending inventory. Kemudian nilai jualnya berapa? Nilai jualnya 18.000 dikalikan 0,5 per unitnya, mendapatkan angka $9.000. Kemudian kita akan menghitung COGS-nya. COGS dihitung dari kita hitung dulu total production cost untuk produk A. Biaya produksinya yang pertama berupa alokasi point cost 4.800 yang sudah kita hitung tadi, kemudian ditambah dengan biaya pemrosesan lebih lanjut $2.000, sehingga total biaya produksi untuk A sebesar $6.800. Kemudian kita akan kurangi dengan ending inventory, ya, nilainya berapa. Menghitungnya adalah, perhatikan cara menghitungnya, total cost untuk A, produk A keseluruhan 6.800, ini untuk 20.000 unit yang dihasilkan. Maka cost per unit untuk A adalah 6.800 dibagi 2.000, ya, 20.000 maksud saya. Kemudian untuk ending inventory jumlahnya ada 2.000 unit, sehingga kita kalikan dengan 2.000 unit. Mendapatkan angka $680. Inilah nilai ending inventory untuk produk A. Untuk dengan jumlah unit sebesar 2.000 unit. Sehingga kita mendapatkan COGS-nya. COGS didapatkan dari total production cost untuk A 6.800 dikurang 680 ending inventory, mendapatkan COGS $6.120. Sehingga berapa gross profit-nya? Kita kurangi sales $9.000 dikurangi dengan COGS 6.120, mendapatkan angka gross profit $2.880. Nah, sekarang kita mau hitung berapa persentasenya. 2.880 dibagi dengan penjualan 9.000 dikalikan 100%, akan mendapatkan angka 32%. Ya, kalian cek lagi perhitungannya ya. Kemudian untuk B, C, dan D kita hitung dengan cara yang sama ya. Dan nantinya akan mendapatkan persentase gross profit untuk B 35%, kemudian C 31%, dan D 31%. Sedangkan untuk secara keseluruhan ya, mendapatkan gross profit persentasenya 32%. Nah, perhatikan di sini ternyata persentase gross profit untuk joint product yang dihasilkan tidak sama ya. Tidak sama ya, 32, 35, 31. Ya. Berbeda dengan contoh yang pada video sebelumnya, apabila dia dapat dijual pada titik split off, maka akan mendapatkan persentase gross profit yang sama. Nah, pertanyaannya, mengapa berbeda? Ya. Penyebabnya adalah ya, perbedaan proporsi variable cost terhadap harga jual tiap-tiap joint product. Nah, ya, bagaimana kalau bagaimana kalau kita ingin mendapatkan ya, persentase gross profit yang sama ya. Kalau mau mendapatkan persentase gross profit yang sama, maka cara menghitungnya begini, perhatikan ya. Jadi kita menghitung alokasi joint cost-nya ya. Pertama kita hitung dulu ultimate market value-nya. Ultimate market value ya, jumlah produk untuk yang A misalkan ya, ada 20.000 unit produk A dikalikan dengan harga jualnya 0,5 mendapatkan 10.000 ya. Kemudian ultimate market value kita kurangi dengan yang pertama adalah gross profit-nya. Gross profit-nya kita ambil angka 32%, yaitu angka yang gross profit untuk keseluruhannya ya.
gross profit untuk keseluruhan joint product yang ABCD 32%, sehingga kita kurangi ya 10.000 harga jual dikurangi dengan 32% gross profit, mendapatkan gross profit sebesar 3.200, sehingga total cost untuk produk A adalah 10.000 dikurang 3.200 sebesar 6.800. Nah, total cost produk A 6.800, kemudian jangan lupa ada variable cost, ya. Ada biaya proses lanjutan sebesar 2.000. Maka ini kita kurangkan ya, dari total cost, maka kita akan mendapatkan inilah alokasi joint cost-nya untuk produk A. Untuk produk B, C, dan D kita hitung dengan cara yang sama. Nah, dengan cara seperti ini nanti kita akan mendapatkan ya, persentase gross profit. Ya, kalau kita hitung ulang nanti untuk A, B, C, dan D mendapatkan persentase gross profit 32%. Ya. Semoga bisa dipahami. Ya. Dan sekarang ya saatnya minum kopi. Ya. Jika mengantuk, minumlah kopi. Ya. Kopi yang nikmat, seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi, ikuti terus video